saya tersentuh tentang what it means to description terpanjang di buku saya, and it's something also yang very personal, and I believe bukan hanya personal tapi universal konteksnya itu bisa beneficial ke banyak orang. Ini fotonya di buku yang di print yang itu yang tengah. What is it about the dome that is so sacred, awe-inspiring, and undeniably humbling? The symbolic meaning of the dome has evolved over millennia, from ancient mortuary traditions, associations with the sky and heavens, and essentially a higher power. The dome has always held celestial and cosmic significance in many cultures across the globe. Perhaps its shape and spatial fields appeal to our indefinitely long inherited and deeply ingrained primal instinct as a reminder of a home, a tomb, a sanctuary, or the universe as a whole, giving rise to a sense of respect for something vast and noble, though subtle and elusive. Above all, the circle represents wholeness, perpetual continuity, perfect harmony, and groundless infinity. Whatever meaning one imputes to the dome, one thing holds true. It never fails to evoke our sense of wonder and imagination. And it reminds us of the truth that we are larger than the sum of our parts, and that we possess the potential for greatness of a magnitude inconceivable to our conventional ways of thinking. Thank you.
Benang merahnya tuh hope and new beginning. Kalau yang di sini benang merahnya, ketika saya post processing, saya baru menyadari, oh, saya sangat tertarik dengan a frame within a frame. Jadi ini ada masuk, ini masuk, itu masuk, oh dimensi gitu. Nah, kadang-kadang realisasinya terjadinya nanti kan, berapa tahun juga nggak tahu. Nah ini ironis ya. Clouds, blue moon, but they're not clouds, and they're not a blue moon. This is not a blue moon. This is not a cloud. Tapi kita mau bilang apa? Ini neon lamp gitu. Ya, nggak juga. This is a picture of a neon lamp. And what is inside the picture? Inside the picture tidak ada inti yang tidak berubah di dalam inti yang sekecil apapun kan. Jadi makanya di sini salah satu captionnya adalah when the word is not the thing. Tapi balik lagi, to what extent do we attach meaning to our experience of the world based on language? Seberapa sering kita itu tanda petik tertipu oleh bahasa kita sendiri? Bukannya kita yang menggunakan bahasa, tapi bahasa yang take over us. Nah, it's just a question. There's no right or wrong. It's just a question. Nah, yang ini juga I consider this actually one of my best works. Aku foto ini 2016, tapi aku juga baru memproses mungkin 2019 ya. Pada saat foto mah nggak mikir gimana, cuman tarik gitu. Dan aku menjudulkan foto ini Civilizations Will Crumble. Ini juga lokasinya sama, yang foto pertama ini di Pompei, ini ruins kan. Aku melihat, wah ini hancur, new grass already grows, and then there's this huge cypress tree yang sangat subur. Memang pada akhirnya itu nature will have the final word. Seberapa besar effort manusia untuk melawan alam? Kalau kita melawan alam, well, the whole of nature will be against us. Tapi bukan against as in personified against ya. Tapi it's the laws of nature. Nature is us and we are nature. Jadi kalau kita wage wars with nature, it just doesn't make sense. Kita mencelakai diri kita sendiri. Gitu. Pada akhirnya peradaban sebesar semaju apapun akan runtuh. And at the end of the day, nature will have the final word. Nah, pertanyaan yang baik itu tidak harus menghasilkan jawaban di detik ini ya. Tapi istilah saya tuh put it on the shelf. Percaya deh kalau kita tulus, suatu hari ntar ketemu ini salah satu sense of wondering gitu. Sebenarnya awal-awal saya agak ragu mau naruh di sini. Tapi beberapa kali pasangan saya Tufel suka bilang taruh gitu. Saya sih ragunya cuma bukan karena saya suka, saya yang foto pasti saya suka lah. Cuman aku cuma mikir orang seneng gak ya gitu lihat ada tempat sampah gitu kan. It's not common, it's quite uncanny, right? It's quite uncanny. Uncanny itu gimana ya, kayak agak bikin kita pengen ngelihat, tapi kalau dilihat lama-lama sedikit tidak nyaman gitu. Nah tapi setelah review, oh cocok di sini. Nah ini judulnya Frida on the Street. Ini saya foto di Meksiko. Jadi kan Frida Kahlo kan seniman dari Meksiko ya. Beliau sangat terkenal, and she's also one of my role models, terutama dalam kegigihan, originality, perseverance. Nah di sini
setelah saya memproses foto ini, kenapa saya tertarik gitu ya, ting gitu, kenapa bel saya ting waktu itu. Saya tersentuh tentang what it means to leave a legacy. Sometimes we reach a dead end. In that case, it's hard again. Jadi ini fun fact aja ya, di seluruh exhibition ini adalah foto yang paling kakak gitu, paling senior. I made this photograph with my first camera, umur 15 ya gini, umur 15 ya, setahun setelah punya kamera. Nah, ya dulu mah gak kepikiran ya bakal dipamerin gitu. Ini kok. When words fail, feel the limit of language. Let it pierce your heart, cut your skin, and break your bones. And perhaps only then would we finally experience for ourselves the opening of the door within. Immanent and transcendent. Such is the seed, the way, and... Waktu itu, tema obrolan kita masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Waktu Jadi kita seniman. Oke, nggak ingat. Tema obrolan kita adalah Sujoyono. Oh iya. Salah satu seniman besar yang Indonesia miliki waktu itu ya. Jadi tentang bagaimana Sujoyono menolak politik. Nah, obrolan berlanjut dengan Felisa, dia cerita tentang dia lagi bikin buku dan sebagainya. Terus sekarang dia merespon obrolan dan sebagainya. Saya pikir ini orang agak sesuatu gitu ya. Terus ngobrol berlanjut, terus sering mulai main ke rumah dan sebagainya. Terus aku coba menawarkan tentang kalau kamu coba bikin deh pameran di TAT. Kebetulan kita aku sama Kino bikin space namanya TAT Space. Coba deh kamu pameran di sana. Terus ya dipikir-pikir dan sebagainya. Mungkin udah sekitar setengah tahun atau setahun berlanjut, tiba-tiba itu kan bilang, Mas aku mau launching buku aku dong di TAT. Sebenarnya tidak ada launching secara formal, cuman biar mau di Indonesia itu ada. Oh ya boleh dan sebagainya. Dia mulai ngirimin proposal dan sebagainya. Actually aku nggak baca karena aku memang pada dasarnya nggak suka baca. Terus aku ya bilang oke aja karena aku lebih suka melihat gambar daripada membaca tulisan. Untungnya bukunya banyak gambarnya, jadi aku bilang oke. Nah, akhirnya terjadilah kejadian hari ini. Nah, sebenarnya tugas saya di sini adalah mewakili para netizen yang penasaran sebenarnya bukunya ini tentang apa sih? Kenapa bikin buku? Terus publishernya harus Amerika, mahal nggak sih? Terus gimana sih proses dan sebagainya? Itu kan saya pikir sesuatu yang inspiratif buat anak muda karena memang sekarang ini kita udah bukan lagi orang Indonesia tapi sebagai warga global. Jadi mau di Amerika mau di China sebagai customer gitu ya. Oke. Pertama bisa dijelaskan atau diperkenalkan siapakah Felisa Tan itu? Monggo. Terima kasih Mas Bagus.
bagus atas introduction-nya, very beautiful. Mas bagus ini. Usually nggak terlalu banyak ngomong ya. Tapi aku kagum gitu, detail amat inget deh. Thank you Mas, I'm so fast. Jadi siapa aku gitu? Sebenarnya jujur ya, throughout the 15 years that I have been doing photography and art and writing, saya tidak pernah nyaman menyebut diri saya tuh artis, fotografer, penulis, itu nggak pernah. Karena menurut saya, ya just do it. I'm just someone who does art, who does writing. Tapi nggak perlu panggil aku penulis dan nggak perlu panggil aku seniman gitu. Karena rasanya kalau misalkan egonya jadi tebel, itu malah menghalangi kita untuk berkarya gitu. Karena love is the heart of creation, right? Dan ego is the opposite of love. Jadi aku sebenarnya selalu berusaha untuk nggak pernah mempronounce aku ini, aku itu. Tapi kalaupun harus, ya kayak misalnya gini nulis biografi atau apa, kan ya itu for the purpose of language, right? Habis gimana gitu kan? Tapi kalau in daily life, aku sangat jarang menyebut kata-kata itu sebenarnya. Nah jadi kalau ditanya, aku siapa? Mungkin aku lebih nyamannya ya, since the day I was born, yang saya aware sih, I love art, I love literature, I love beauty, and bagi saya beauty has a way to move our heart, dan all my artistic endeavors itu selalu arahnya ya ke situ aja, as simple as that sih. Ya. Oke. Susah ya. Saya pikir kayak, oh aku ini bisa anaknya bapak siapa. Ya. Bisa mengerti. Tapi begini. Untuk semudah ini dan membuat buku menurutku ya sebuah nyali yang besar menurutku ya. Tapi ini sangat besar karena ini kalau niatnya nggak besar itu sulit. Lebih gampang membuat nasi goreng atau membuat lukisan atau membuat apa dari membuat buku, karena the whole proses saya pikir panjang, apalagi tulisannya gimana dan segala macam detailnya itu panjang. Dan saya juga sedikit membaca tentang tulisannya itu cukup dalam, bagaimana memaknai sunset atau food corner. Bagaimana membaca sebuah visual food corner di suatu negara itu mencoba dicari maknanya bagi bangsa. Itu kan saya pikir sebuah perspektif yang lumayan berbeda. Tapi anyway, ya sudah lama suka fotografi. Sudah lama. Iya, sudah sih Mas, dari umur 14 tahun. Terus maksudnya foto terus langsung, ini kan proyek pertama terus langsung dijadikan buku. Landasan pikirannya itu apa? Kenapa langsung mau bikin mengkoreksi foto-foto saya dijadikan apa? Tidak kayak mau pameran foto dulu atau mau apa dulu. Ini kan kelasnya menurutku ini maestro gitu loh, kayak karya-karyanya udah jadi itu apa landasan ininya.
Sulit ya pertanyaannya. Atau ya seperti tadi, ya hanya bikin aja. Ya kan, as with all matters of the heart, you know when you feel it kan. Tapi awalnya aku nggak suka foto dulu mas. Awalnya tuh sukanya gambar. Waktu masih kecil senangnya gambar. Terus kebetulan di rumahku kita jarang ada DVD waktu masih kecil. Jadi aku suka nginget-nginget poster film yang I wish I could watch. Aku di rumah contoh, aku tiru gitu. Nah itu awalnya kayak gitu, atau nggak lihat billboard, itu bentuk kemarin dihafalin, bisa di rumah digambar gitu. I did everything in silence. Kayak mungkin jarang orang yang kenal dekat sama aku pun tahu cerita ini sih. Nah terus awal suka gambar, terus singkat cerita yang ada di bukunya juga sih. Pokoknya waktu umur 14 aku ketemu fotografi lewat satu website namanya DeviantArt. Nah dari situ minta papa deh beliin kamera dong pak. Professional kamera umur 14. Nah terus nah kalau yang bagian writingnya it came a little bit later. Awal mulanya karena pas masih kecil aku suka nulis diary. Sebenarnya ini ada sedikit cerita yang personal and sentimental sedikit ya. Menurut aku pengalaman hidupku nih, I was not a happy child. I was a very sad, melancholic girl. Jadi aku selalu butuh outlet untuk mengeluarkan perasaanku yang sangat rumit, yang dimana aku nggak yakin bisa diterima dunia. Jadi aku dulu di rumahku di Bandung, aku ingat aku suka diam-diam nyari kertas bekas. Ya aku coret-coret aja, kebanyakan isinya tentang sedihan sih. Ya emang melo aja gitu. Jadi yang ditulis yang sedih gitu, kayak misalkan tadi aku dengar cerita ini, kasihan, titik gitu. Udah aja pokoknya numpahin yang menurut aku tuh sedih, atau enggak kadang ada anger juga, misalkan menurut aku itu nggak adil, tulis itu tidak adil gitu. Pakai tulis di kehidupan sehari-hari kamu kayak Ria. Kayak Ria? Oh iya iya. Kayak orang yang kayak gak ada kesetiaan, ternyata banyak gitu. Hingga jadi buku itu. Mungkin karena itu jadi nulis mas. Jadi teman-teman muda di sini anggaplah kesedihan itu sebagai sebuah investasi. Iya betul. Turn your pain into art. Ya, jadi awalnya kalau nulisnya gitu, nah tapi nggak pernah kepikiran mau take writing seriously. Aku cuma keep diaries, terus aja tiap tahun ganti diary, tulis terus. Karena itu sarana aku jujur aja kan, menumpahkan apa yang terlalu banyak di pikiranku. Tapi aku mulai take my writing seriously mungkin sekitar umur 24. Mungkin itu udah lebih ketemu ya ininya, pola pikirnya dan lain-lain. Karena kan by writing we see how our thoughts work, ya kan, oh gitu. Nah terus lama-lama sebenarnya ada ini juga sih. Sebenarnya dulu aku agak insecure. Aku insecure karena kebanyakan artis nggak terlalu suka menjelaskan. Maksudnya aku nggak bisa bilang kebanyakan, tapi banyak yang aku tahu tidak terlalu senang menjelaskan kan, seperti yang tadi Mas Bagus bilang. Terus aku pikir, kenapa ya aku pengen banget menjelasin ya gitu. Jadi bertahun-tahun tuh bertanya-tanya, kenapa aku kepengennya begitu, apa aku aneh gitu. Ya singkat cerita, ada beberapa orang berjasa di hidup aku yang bilang, kenapa kamu insecure, kenapa kamu nggak jadiin aja itu unique selling point kamu gitu. So kayak ya mungkin bisa juga ya gitu. Ya udah, jadi tiba-tiba kepikiran kayaknya perspektif ini sayang ya kalau aku bawa mati aku nggak bagikan gitu. Jadi ya makanya lahirlah buku ini begitu mas. Tepuk tangan dong. Dan juga tepuk tangan untuk orang tuanya Ferry. Karena saya yakin ini setiap kegelisahan atau setiap kesedihan gitu ya, sebenarnya itu ada support system
yang membuat itu juga bisa jadi keluar menurutku ya. Jadi kamu melo dan sebagainya, terus ada sesuatu misalnya kayak kertas dan sebagainya, sehingga kamu bisa mengeluarkan kemeloan kamu menjadi sesuatu, dan itu kamu lakukan bertahun-tahun kan seperti mengasah artistik tanpa kamu sadari gitu ya. Dan support system itu saya pikir penting sekali hingga kamu bisa berani memunculkan buku, berani meminta kamera foto dan sebagainya. Nah, support system pertama itu orang tua. Jadi kembali lagi kamu harus berterima kasih kepada orang tua. Oke. Berapa lama sih untuk sampai jadi buku itu? Mulai dari memutuskan oke aku mau bikin buku hingga sekarang jadi buku, berapa lama? Nah, ini yang sedikit agak susah di-pinpoint ya. It's like when we fall in love gitu kan. We don't know where and when love begins or where and when love ends. It's just that flow and flux of feelings kan. Sebenarnya aku bercita-cita untuk jadi penulis sekitar umur 18 atau 19. Waktu itu aku kepikiran pokoknya sebelum umur 30 aku harus publish buku gitu. Sekarang umurnya berapa? 29 pas. Berarti ini ya deadline juga. Apa? Tinggal dikit bulan Mei aku ulang tahunnya mas. Pas-pasan. Untung masih make it ya. Nah dari cita-cita itu ya mungkin kayak dari Mas Bagus bilang gitu, mungkin subconsciously aku mengarahkan diri nulis apa gitu ya. Waktu itu nggak kepikiran sih mau nulis gimana, tapi yang aku selalu yakin dalam hati aku adalah aku nggak bilang one concern is higher than the other ya, tapi setiap orang kan punya passion yang berbeda-beda. Jadi kalau for me personally dari dulu I have always believed in open-mindedness, dan itu adalah satu idea dan karakter that I really want to promote to the world, because the world needs more. The world, honestly, I feel that the world doesn't need more people. The world needs more wisdom, love, and healing. Dan dari perspektif open-mindedness itu menurut aku itu akarnya yang bisa banyak memecahkan persepsi-persepsi kita yang menghancurkan kita dan society. Jadi waktu dulu aku nggak pernah tahu nih mau nulis apa segala macam, tapi pokoknya ide yang aku selalu pengen bawa tuh gimana ya caranya aku bisa menginspirasi orang lain tentang berpikiran terbuka, jangan menyekat-nyekat pikiran, hiduplah sesuai potensi kita yang maksimum, gimana ya caranya gitu. Oh berarti kalau aku mau menginspirasi orang, akunya harus begitu juga kan. Jadi lama-lama aku juga cari cara gimana ya biar aku bisa berkembang. Awalnya gitu sih mas. Tapi untuk memutuskan buku Instead for Meaning specifically itu 2017. Ya 2017 itu sebenarnya aku udah selesai nulis, tapi singkat cerita belum cari publisher apa dan lain-lain, potong dan lain-lain. Lanjutin lagi 2021. Oke.